Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Argia Enggar Pratama, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2023A. Hari ini saya akan mempresentasikan matkul Bahasa Indonesia, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia. Next. Di pendahuluan ini, ejaan adalah aturan tentang cara menuliskan bahasa secara tertib. Juga mengatur penggunaan huruf, kata, frasa, kalimat, dan tanda baca. Dan ini mengacu pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Next. Nah, sejarah ejaan bahasa Indonesia pertama kali yaitu ejaan Van Obuisen, yaitu pada tahun 1901, terus dilanjutkan oleh ejaan Suwandi 1947 dan ejaan Melindo 1959. Dan akhirnya ejaan bahasa Indonesia telah disempurnakan, yaitu EYD, yaitu tahun 1972, dan PUEBI dari 2015 sampai sekarang. Next. Nah, penggunaan huruf dalam ejaan. Huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan pada saat awal kalimat, nama diri, gelar, judul, dan sebagainya. Dan ada juga nih huruf miring seperti judul buku, nama ilmiah, kata asing, dan huruf tebal untuk penegasan atau subjudul. Next. Nah, penulisan kata yaitu ada 3 kata berimbuhan, yaitu ditulis serangkai seperti menulis, berlari, imbuhan me sama imbuhan be. Dan ada juga kata ulang, ditulis dengan tanda hubung jika tidak baku seperti anak-anak. Dan ada juga gabungan kata, dan itu bisa terpisah atau serangkai. Next. Selanjutnya yaitu pada pemenggalan kata, dilakukan di akhir baris saat menulis. Dan aturannya, pertama, suku kata terpisah seperti ba, tanda baca hubung ru, koma, ma, tanda baca hubung kan. Kedua, awalan dan akhiran tetap utuh seperti mengajar, koma, diambil. 3. Gabungan kata tidak boleh dipenggal seperti kerjasama bukan kerjasama. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan tanda baca. Ada titik digunakan untuk menyatakan kalimat akhir. Tanda koma sebagai pemisah unsur dalam kalimat. Dan ada tanda tanya sebagai akhir kalimat tanya. Dan ada juga tanda seru akhir kalimat perintah atau seruan. Dan terakhir tanda hubung sebagai kata ulang atau pemenggalan. Next. Dan ada juga titik 2 mengawali daftar atau penjelasan. Titik koma memisahkan bagian dalam kalimat yang setara tetapi mengandung koma. Tanda petik sebagai pengapit kutipan langsung. Tanda petik tunggal mengapit makna kata atau frasa. Next. Selanjutnya, tanda kurung sebagai mengapit tambahan informasi atau keterangan. Dan terakhir, tanda garis miring sebagai menggantikan kata atau dalam nama nomor surat. Next. Angka dan bilangan dalam ejaan. Bilangan 1 sampai 10 ditulis dengan huruf, bilangan lebih dari 10 ditulis angka, dan bilangan di awal kalimat ditulis dengan huruf. Dan ini ada contoh-contohnya, bisa dilihat. Next. Penulisan kata serapan. Kata serapan dari bahasa asing disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Seperti psikologi menjadi psikologi, television menjadi televisi, foto sebagai foto.
Next. Selanjutnya yaitu kesalahan umum dalam ejaan. Salah kapitalisasi seperti ibu kota Jakarta. Harusnya di sini kota ada kapitalisasi pada huruf K-nya. Dan penulisan gabungan kata seperti di mana versus di mana. Dan penggunaan tanda baca berlebihan seperti tanda seru yang kebanyakan itu merupakan tidak benar. Selanjutnya, akhirnya kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya, ejaan sangat penting untuk komunikasi yang jelas dan efektif. Dan pedoman resmi yang harus diikuti adalah WEBI. Dan kesalahan ejaan bisa dihindari dengan memahami aturan dasar. Akhir kata, terima kasih telah menyempatkan saya untuk mempresentasikan ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, mohon bertanya, saya akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.